begini Ustadz, di media sosial itu khususnya, YouTube itu banyak public figure yang menceritakan bahwa dulu pernah melakukan perzinahan, terus pokoknya pergaulan-pergaulannya di masa lalu. Itu bagaimana itu Ustadz? Membeber masa kelamnya dia, Iya, aibnya lah. aibnya dibeberkan kepada orang lain. Begini, dalam syariat Islam itu, ketika ada orang melakukan perbuatan dosa, maka tugasnya dia adalah bertobat. Bukan justru membeberkan kepada halayak umum. Karena apa manfaatnya? Secara sosial tidak ada manfaat sama sekali. Walaupun terkadang karena ini sudah tertipu oleh rayuan iblis dan setan, bahasanya indah sekali. Saya betul-betul menyesal, kadang bilangnya begitu. Saya dulu itu begini, begini, dan lain sebagainya. Tapi itu saya jadikan pelajaran. Sekarang saya tobat. Justru semacam ini saya kira adalah bahasa hasil tipu daya setan. Jadi seakan-akan dia itu apa tulus menyampaikan masa kelamnya, aibnya dia dibeber kepada orang lain dengan alasan dia sudah tobat dan semoga itu menjadi pelajaran untuk masa depannya. Dalam syariat Islam tidak dibenarkan seperti itu. Jadi ketika ada orang melakukan perbuatan dosa, maka tentunya kewajiban dia adalah bertobat. Khususnya ini perbuatan dosa yang kaitannya hanya dengan hakullah, dengan hanya Allah. Bukan dibeber kepada orang lain. Kalau perbuatan dosa itu berkaitan dengan hak manusia, maka tentunya ada dua kewajiban. Satu, dia adalah menyelesaikan kewajiban itu kepada sesama manusianya. Yang kedua, bertobat tidak akan mengulangi lagi. Semisal mencuri. Maka tentunya kewajiban pertama adalah mengembalikan barang yang pernah dicuri kepada orang tersebut. Kalau sudah habis barangnya, ya diganti. Baru berikutnya adalah tobat menyesali perbuatannya tidak akan mengulangi lagi. Nah, kalau orang berbuat jelek, dibeber kepada halayak umum, lebih-lebih di media sosial, itu dampaknya justru akan memotivasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Sehingga orang yang membeberkan perbuatan dosa, itu bukan penyesalan. Justru itu merupakan suatu kebanggaan bagi dia. Oleh karena itu, perbuatan dosa kecil, kalau disertai dengan kebanggaan, maka statusnya bisa naik. Status dosa kecil, kalau dia bangga, maka bisa naik menjadi dosa besar. Oleh karena itu, perbuatan dosa tidak boleh disampaikan kepada orang lain dengan motivasi macam-macam. Orang kan kadang dia memang bangga dengan perbuatan dosanya. Ada yang kedua tadi itu, bilangnya dia sudah tobat, masa kelamnya inginnya dijadikan pelajaran, tapi ya disampaikan begitu Gamblang. begitu gamblang. Ini ya, justru orang lain akan terpancing untuk melakukan hal yang sama. Gitu. Maka tidak boleh, karena dosa kecil kalau disertai dengan bangga, maka statusnya naik menjadi dosa besar. Jadi bukan hanya Gunung Semeru aja statusnya naik level. Walaupun perbuatan dosa bisa naik level juga. Jadi dari level dosa kecil, kalau dia bangga, tidak ada penyesalan sama sekali, maka levelnya naik menjadi dosa besar. Apalagi yang besar ya Ustadz. Apalagi yang besar. Tapi bukan berarti apa istilahnya ada dosa itu double besar, tapi artinya dosanya oleh Allah akan dilipat gandakan, mungkin begitu. Nah, ini perlu untuk dihindari ini. Jadi jangan sekali-kali perbuatan dosa dibeber kepada orang lain. Sudahlah, masa lalu. Kalau memang dia ingin tobat, maka tobatlah yang baik. Tobat yang betul-betul taubatan nasuha. Tapi jangan malas untuk bertobat. Kadang ketika orang bertobat, mengulangi perbuatan dosanya lagi, wah, ini gimana? Oh, sudah wis, tidak usah tobat, bukan begitu. Tobatlah kalian sampai kalian itu merasa, tobatlah kalian sampai kalian itu ya selesai melakukan perbuatan dosa. Jangan sampai pernah putus asa untuk melakukan tobat selama
nyawa masih ada kesempatan untuk tobat, terus bertaubat. Setiap berbuat dosa tetap kewajibannya adalah bertobat. Jangan sampai putus asa. Karena rahmat Allah itu sangat luas sekali, sebesar apapun perbuatan dosa. Selama dia betul-betul ingin bertobat kepada Allah dengan aturan yang baik, sesuai dengan aturan syariat Islam, maka Allah akan mengampuni perbuatan dosanya. Tapi bukan berarti belas kasihnya Allah, maha ampunannya Allah itu dijadikan modal utama untuk sembrono melakukan perbuatan dosa. Ya, sudinalah ala kodusa. Deki atau berjaring pengiran maha belas. Wong Allah itu maha pengampun. Allah maha penyayang. Pasti diampuni oleh Allah. Nah, ini merupakan tipu daya setan juga mindset seperti ini. Ini kan sama dengan kita begini. Kita punya baju. Baju mau kita cuci. Ada baju mau kita cuci. Sebelum dicuci, dibawa ke peceren dulu. Dibawa ke peceren, terus ya dikumpulkan dengan peceren, sama celetong, mungkin kotoran ayam, dan lain sebagainya. Ada orang tanya, loh, kok dikotori dengan peceren? Loh iya, habis ini saya kan punya alat cuci yang bagus. Ada sabun rinso, macam-macam, ada pengharum. Kok habis ini saya cuci. Ini kan sama dengan itu kan. Ada orang ingin tobat, tapi sebelum tobat melakukan perbuatan dosa dulu. Andalannya Allah maha mengampuni dan maha penyayang. Ya sama dengan itu perbandingannya. Ini kan tidak logis ini kan. Saya kira kalau ada orang mau cuci baju, sebelum dicuci dia cemplungkan dulu ke peceren. Ini kan tentunya ini orang tidak waras ini. Oh, mak cabur ke peceren di najak mulai ya bingko bingko apa akan saya cuci baju ini kan. Ini saya kira perbuatan orang tidak baik. Perbuatan orang yang akalnya kurang. Bahkan bisa dibilang akalnya habis ini. Nah, makanya tidak boleh orang itu mengandalkan ampunan Allah dan kasih sayang Allah yang menyebabkan dia lengah dan sembrono di dalam melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya wallahu a'lam.